Shalom dan selamat pagi, selamat hari Minggu buat jemaat yang dikasih Tuhan. Baik yang mengikuti ibadah ini di gereja maupun yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Allah yang kami sapa, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami puja dan puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak putus-putusnya kami datang bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Jikalau tadi ketika kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, kami boleh menghirup udara pagi yang segar, melihat cahaya mentari yang begitu indah. Saat ini kembali kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, hingga kami boleh tiba di rumah Tuhan, hingga kami boleh siap untuk beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau hargai, kami mau manfaatkan kesempatan yang indah ini untuk menyukakan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di belahan dunia lain begitu banyak umat-Mu yang rindu beribadah, tapi karena situasi, mungkin karena peperangan, mungkin karena rejim, karena situasi politik, mereka tidak bisa beribadah. Bapa, mari pagi hari ini kami rindu memuji menyembah-Mu. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Bahkan pagi hari ini kami rindu kembali Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu, mengingat pengorbanan-Mu, karya penyelamatanmu yang luar biasa yang sudah menebus dosa kami lewat perjamuan kudus yang akan kami ikuti. Namun sebelum kami lebih jauh masuk dalam hadirat-Mu, layakkan kami Bapa, sucikan kuduskan hati pikiran kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh naik ke surga menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu, sehingga di saat kami nanti menikmati firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Gembala Sidang kami, Pastor Dewi Dirgantoro, demikian juga menikmati tubuh dan darah-Mu, perjamuan kudus yang akan dipimpin Senior Pastor Toto Dirgantoro. Kami boleh layak menerima semuanya itu Tuhan, berkat yang luar biasa di minggu pagi hari ini. Pada akhirnya Bapa, kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami adalah di dalam Bapa, di dalam Anak, di dalam Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahbiskan, kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sukacita Tuhan datang, kemuliaan-Nya dinyatakan bagiku. Di dalam hidupku ada kuasa yang nyata, Yesus Tuhan kekuatan. Hari ini sukacita Tuhan datang, kemuliaan-Nya dinyatakan bagiku. Di dalam hidupku ada kuasa yang nyata, Yesus Tuhan kekuatan. Yesus Tuhan kekuatan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan.
Kita mau berkata, dengan apa akan kubalas kebaikan-Mu Tuhan? Kita masuk di awal bulan ini oleh karena pertolongan Tuhan. Dengan apa kita membalas semua kebaikan Tuhan? Tentu hanya dengan penyembahan kita, dengan ucapan syukur kita. Kita mau berkata, Tuhan terima kasih. Aku ada sampai saat ini oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sekarang kita mau menyatakan pujian Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, terima kasih Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku,
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan apa kami akan balas Tuhan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami hanya bersyukur kepadamu Tuhan. Kami harus sampai saat ini oleh karena pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan, atas semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ini kami anak-anak Tuhan yang menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mau berkata Tuhan, dengan apa akan Kau balas kebaikan. Dengan apa akan Ku balas segala kebaikan-Mu, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan apa saudara Dengan apa akan Ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan apa Dengan apa akan Ku balas kebaikan-Mu Tuhan. segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan untuk menari, kami siap untuk melompat bagimu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita mau berkata, berkumpul di sini. Berkumpul di sini mengharumkan nama Yesus. Berkumpul di sini meninggikan namanya. Berkumpul di sini. Berkumpul di sini memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini memuji nama Yesus. Oleh kuasa nama Oleh kuasa nama Dia, oleh kuasa nama Dia, nama Yesus. oleh kuasa nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, terpujilah. Oleh kuasa nama Dia, oleh kuasa nama Dia, nama Yesus. Oleh kuasa nama Yesus, kuasa nama Yesus, terpujilah. Berkumpul di sini, kumpul di sini, memuliakan nama Yesus. Berkumpul di sini, memuji nama Yesus, memuji nama Yesus, memuji nama Yesus.
nilai bagi Tuhan kita. Kita masih terus mengatakan ajaib Kau Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Pengharapanlah ku serahkan untukmu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Raja mulia. Yang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Mari kita berdiri dengan sikap yang sempurna, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Jemaat yang kekasih, bersama dengan gereja segala abad dan tempat,
kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan disiapkan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan, pertemukan kami di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini boleh membantu gereja di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, Yesus yang nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, aku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Ya, untuk anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu maju ke depan untuk didoakan oleh Pastor Rutua Sitanggang. Tuhan, jikalau nanti kita orang tua dewasa diberkati lewat firman Tuhan, kita juga rindu anak-anak kita. Hari ini mereka juga diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para pengasuh, pengajar sekolah minggu, baik itu Sis Maria dengan Sis Erina. Kita berdoa buat anak-anak kita. Bapa di dalam sorga, pada pagi hari ini kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami, di mana mereka juga Tuhan harus menerima lawatan lewat kebenaran firman-Mu, menerima pengajaran lewat kebenaran firman-Mu, mengetahui sejarah tentang Alkitab, baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Untuk itu, setiap para pelayan-Mu, PDM Erlia, demikian juga Evangelis Maria yang akan Tuhan pakai, biarlah Engkau mengurapi mereka dengan bahasa yang sederhana Bapa. Mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, cerita-cerita Alkitab, sehingga anak-anak kami juga diberkati sebagaimana kami orang tua diberkati di tempat ini. Kami serahkan materi yang sudah mereka persiapkan, seluruh alat-alat peraga yang mereka sudah siapkan, Tuhan berkati untuk mendukung pelaksanaan pengajaran sekolah minggu pada pagi hari ini.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Langsung ke bawah ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang kita, Pastor Dewi Dirgantoro. Kita menyanyikan pujian El Shaddai, tak usah ku takut, Allah menjaga. Pujian, tak usah ku takut, Allah menjaga. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus Aku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
hanya Engkau Tuhan. Ya Kaulah Yesus satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami Tuhan akan dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya dalam setiap firman-Mu mengandung janji-janji-Mu. Itu sebabnya kami percaya Tuhan, siang hari ini, saat ini juga kami diberkati, kami dilawat oleh firman-Mu yang menjadikan kekuatan yang baru buat setiap kami. Urapi seluruh hamba-hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu Tuhan. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap suara hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akan duduk. Shalom. Suaranya belum kedengaran ini. Shalom. Iya, shalom ya. Artinya damai, sejahtera buat kita semuanya ya. Memasuki bulan yang yang baru berulang tahun hafal. Memasuki bulan ketiga di tahun 2022, bulan Maret ini adalah karya Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan bagi kita. Ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, hari-hari yang baru, karya Tuhan yang baru siap kita terima. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan disertai dengan perjamuan kudus ya. Nanti kita bersama-sama setelah firman Tuhan. Untuk itu persiapkanlah hatimu, persiapkan hati kita semua. Bet Shem Ahav Yabin Ciruah Kodes Elohim Ehad. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Kita buka dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 21. Ya. Terima kasih buat tim Praise and Worship ya, yang luar biasa. Saatnya kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai dengan 21 ya. Sudah dapat semua tentunya ya. Ya. Oke, kita akan buka dan kita akan bacakan bersama-sama. Saya suka membacakan bersama-sama karena ketika kita membaca kita mendengar ya. Oke. Ayat yang pertama atau maksud saya ayat yang ke-15 itu nanti boleh dibacakan oleh kaum pria ya, pemuda dan juga bapak-bapak, dan selanjutnya kaum wanita, semua remaja, putri dan ibu-ibu ya, sampai dengan 21. Sudah siap semua? Hitungan ketiga kita akan mulai dari kaum pria terlebih dahulu, dilanjutkan oleh wanita. 1, 2, 3 ya. Karena dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, ucapkanlah syukur senantiasa sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Itu yang berbahagia, bersuka cita adalah kita membaca yang sudah membaca, tentu ya, dengar ya, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bisa mungkin tolong. Terima kasih Pastor Ratua. Ya, ini tadi agak hilang. Ada lagi ya.
Yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membacanya, mendengarkannya, dan tentu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Katakan amin. Ya, kita sudah membaca, mendengar, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, tema kita pada bulan Maret ini masih masuk bicara tentang keluarga. Ya, kok saya lihat tadinya mau beralih gitu ya ke tema yang lain, tapi kok kayaknya keluarga masih banyak yang harus dibahas tentang keluarga. Masih harus banyak tambah lagi, bicara keluarga lagi, keluarga lagi, keluarga lagi. Jadi di bulan Maret ini kita masih berbicara tentang keluarga. Tetapi keluarga yang bagaimana, yang banyak hal ya. Keluarga diberkati, keluarga yang penuh pengampunan, keluarga yang saling mengasihi. Apalagi banyak, dan hari ini kita mau bicara hadirat Tuhan dalam keluarga. Hadirat Tuhan dalam keluarga. Wah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, keluarga bicara tentang suami istri, bapak ibu, dan anak-anak gitu ya. Nah, karena di dalam keluarga itu, ini merupakan gereja kecil ya, sehingga keluar kita pun akan terbentuk mempunyai satu kekuatan ketika di dalam keluarga ini kita sudah kuat. Itu sebabnya bulan-bulan ini kita masih berbicara tentang keluarga. Karena apa? Bapak ibu semua ini kan berkeluarga, punya papa, mama ya, punya anak ya, punya menantu, cucu. Oleh karena itu kita harus punya basic di dalam keluarga, hadirat Tuhan dalam keluarga. Bapak ibu saudara, kalau bicara tentang ikan ya, ikan itu adanya di mana? Di kolam. Kalau kemarin kita saya lihat ada ikan di rumah Shannon ya. Di mana ikannya? Aquarium. Di akuarium ada ikan ya. Di kolam juga ada ikan. Kami di rumah juga ada kolam ya, ada ikan. Cuman saya nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat, maksudnya ya nggak pernah ke kolam gitu ya. Nah, ketika ikan itu diambil, ditaruh gitu, ini anggaplah ini akuarium ya, atau ini kolam ya. Ketika diangkat ikannya itu di rumah Shannon, diangkat dia dari akuarium. Ikannya kelepek, lama-lama apa? Metong. Oh, metong, mati ya, lama-lama mati. Oke. Berarti apa? Ikan itu hidupnya dari mana? Ya, ini tuh. Jadi lingkungannya ikan itu air, sehingga dia hidup terus. Kalau ada di dalam akuarium atau kolam. Kalau pohon, nah ini misalnya pohon, saya cabut. Ini tanah. Pohonnya lama-lama metong. Mati lagi kan? Di rumah kami banyak pohon-pohon. Waktu tahun 2000 berapa ya? Kami semuanya itu ya. 2020 atau 19 kalau nggak salah ya. Itu banyak banget pohon-pohon. Ada mangga, ada rambutan, ada klengkeng. Ayo sebutin lagi dong. Ada pepaya, ada nangka, ada kelapa. Ilah, itu rumah atau kebun gitu ya. Banyak gitu tanaman-tanaman itu. Ketika dicabut, waktu itu sama Lasyanto, akhirnya apa? Mati loh semuanya ini. Mati semuanya. Ya memang niat kita juga memang mau dibuang gitu ya. Tapi artinya bicara tentang ketika pohon ini dicabut, tidak ada dalam lingkungannya, yaitu di dalam tanah itu, dia pasti tidak akan bertumbuh. Bagaimana sekarang kehidupan kita? Ketika kita jauh dari Tuhan, hidup kita tidak di dalam Tuhan. Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan, betul? Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Coba jawab saudara. Ya, mati sia-sia kita, mati. Ya, kita harus hidup ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita butuh yang namanya hadirat Tuhan. Hadirkan Yesus dalam keluargamu, hadirkan Yesus dalam pribadimu, hadirkan Yesus dalam usahamu, hadirkan Yesus dalam pelayananmu, hadirkan Yesus dalam keadaan apapun Anda. Amin. Kita butuh yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Karena hadirat Tuhan, yang percaya Anda boleh katakan amin. Hadirat Tuhan memulihkan hidup Anda dan saya. Katakan. Hadirat Anda menyembuhkan hidup Anda dan saya. Katakan. Ya, hadirat itu begitu mulia, begitu
begitu kita membutuhkan hadirat di dalam keluarga. Nah sekarang, ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri keluarga Kristus yang hidup dalam hadirat Tuhan itu seperti apa? Ya, kita masuk sekarang pada poin yang pertama ya. Ciri-cirinya, ya ciri-cirinya. Karena ketika kita melihat begitu luar biasa hadirat itu kita butuhkan dalam keluarga, dalam pribadi kita. Kita bicara konteks saat ini bicara tentang keluarga, ya. Jadi biarlah keluarga Kristus, ya. Saya katakan keluarga Kristus, bukan keluarga Kristen ya. Keluarga Kristus hiduplah dalam hadirat Tuhan. Sekarang kita mau melihat ciri-cirinya. Kalau dikatakan di dalam tadi mana ya, Efesus ya, Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 21. Poin yang pertama, ciri-cirinya adalah mereka, ciri-ciri keluarga Kristus yang hidup di dalam hadirat Tuhan adalah keluarga yang suka sekali hidup dalam pujian penyembahan. Amin. Amin. Ya, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Dia mendorong setiap pribadi, mendorong setiap keluarga. Untuk apa? Hidup dalam hadirat. Aja kalau kita di kolam tenggelam, kelelep dalam hadirat Tuhan. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Rasul Paulus katakan seperti itu. Ya, kepada jemaat di Efesus. Nah, sekarang kita bersama-sama. Kita adalah keluarga Kristus yang penuh dengan anugerah Tuhan. Bagaimana? Ciri yang pertama adalah hiduplah dalam pujian penyembahan. Ada banyak ya, contohnya Ayub, Nuh. Nah, ketika hidup dalam penyembahan itu Bapak Ibu Saudara, anak saya pasti sukanya bagaimana sih? Ya sukanya pasti ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau tahun 2020 ya, mulainya pandemi ini. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa kita lakukan, ya khususnya kami. Saya cuma ada dalam doa, dalam hadirat saja. Saya cuma bisa berdoa. Apa yang mau kita lakukan? Kehidupan masa sulit seperti ini, kita sudah tidak usah lari kemana-mana. Lari saja kepada Tuhan. Datang saja kepada Tuhan. Menyembah Tuhan. Di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada pemulihan yang baru. Pada saat itu ketika saya menyanyi, menyembah, memuji tidak dengan gitar ya, saya pada waktu itu hanya menyembah saja, menyanyi, menyembah. Nah, itulah akhirnya Tuhan anugerahkan ya. Saya tidak katakan saya ciptakan, tapi Tuhan anugerahkan pujian itu yang berkata Indonesia dipulihkan. Karena apa? Tuhan taruh di hati saya berkati Indonesia. Bukan berarti berkati Indonesia kita memberikan sesuatu. Doakanlah Indonesia, pedulilah akan bangsa ini. Itu sebabnya ada menara doa, ada Tower of Prayer setiap hari Selasa. Ayo ikut berdoa bersama bagi bangsa Indonesia. Mau? Ketika Indonesia berkemenangan, hidup dalam pemulihan, pertobatan terus terjadi, kita semua pasti mengucap syukur di hadapan Tuhan ya. Peduli akan bangsa ini ya. Jadi pada waktu itu saya hanya bisa menyembah. Saya hanya bisa menyembah. Saya nggak tahu lagi mau berdoa apa. Kenapa? Karena Tuhan tahu isi hatiku. Jadi dalam pujian itu akhirnya terciptalah lagu itu. Tanpa saya bukan seorang pencipta lagu, bukan. Saya katakan saya bukan seorang pencipta lagu. Tapi Tuhan anugerahkan pujian itu untuk Indonesia. Itu sebabnya ketika kita menyanyikan pujian, saya menghimbau kita semua, suarakan itu dari mulut bibirmu. Karena itu berkata iman, itu adalah doa untuk Indonesia. Bicara tentang Indonesia, bagaimana bicara tentang keluarga? Tentu ya, keluarga di dalam Kristus itu harus keluarga yang hidup di dalam hadirat Tuhan. Ayub baik banget hidupnya tuh yang udah benar-benar pokoknya seluruhnya deh untuk tuh. Ini suaranya agak hilang gitu, nggak apa-apa ya. Nah, saya ingin satu pujian itu, hadiratmu Tuhan. Bapak Ibu ketika menyanyikan pujian ini jangan nyanyinya sekedar ya, tapi nyanyi sungguh-sungguh. Hadiratmu, ayo sama-sama, memenuhiku. Hadiratmu Tuhan,
hadirat-Mu Tuhan Yesus. Penuhi baik-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Ayo jemaat Tuhan, katakan hadirat. Hadirat-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Yes Lord, amin, amin. Penuhi setiap kami Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang mau terus dipenuhkan, terus ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yang ku nampak. Sekali lagi katakan bersama-sama. Mari umat Tuhan katakan hadirat-Mu. Terima kasih untuk pemenuhan-Mu Bapa. Amin. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Rasa ingin terus ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Rasa ingin kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Begitu kuat hadirat Tuhan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam keluarga kita. Maka hidup kita pun benar-benar dibebaskan dari setiap rasa mungkin kekhawatiran, ketakutan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau terus mencari wajah Tuhan, mencari hadirat-Nya setiap saat, karena di sana kekuatan yang baru bagi kita semua. Ya, dalam ayat yang ke-19 pada poin yang pertama dikatakan di sana, kepada yang lain dalam mazmur, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau dalam pujian penyembahan itu dikatakan di sana tadi dalam Efesus itu ada 3 macam, 3 jenis. Yang pertama, nyanyian pujian itu ketika dia bermazmur. Jadi dalam hal ini pujian itu bentuknya adalah pemazmuran, ya, pemazmuran. Jadi maksudnya seperti apa? Seperti kita tadi ya. Jadi nyanyinya itu benar-benar ku ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Coba musik deh. Seperti ini. Kita mau bermazmur. Dalam kata-kata misalnya Mazmur 23 ya, ucapkanlah itu jadi pemazmuran kita. Engkau Tuhan yang menjadi, Engkaulah Gembala yang agung. Kami percaya hanya Engkaulah gunung batuku, Engkau perisai hidupku, Yesus Tuhan. Hanya bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, Yesus. Bermazmurlah. Ya, jangan malu, ya. Jangan malu, jangan takut salah. Tidak usah takut salah. Dalam pujian ini ada 3 jenis, 3 macam bermazmur seperti tadi. Di dalam mazmur itu banyak sekali ya kata-kata itu Daud ya, luar biasa. Tuhan gembalaku, Engkau baik Tuhan, dan lain sebagainya. Ketika engkau diminta untuk bermazmur, bermazmurlah bagi Tuhan. Di keluargamu bermazmurlah bagi Tuhan. Jangan takut, jangan malu. Katakan juga boleh haleluya. Coba misalnya ya, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Itu juga bermazmur, ya. Jadi jangan mulutnya tertutup diam. Jangan malu, jangan takut, jangan mau rugi, ya. Katakan pemazmuran bagi Tuhan.
karena itu kekuatan buat kita. Nah, yang kedua ada jenis yang namanya pujian, kidung pujian. Kalau kidung pujian itu bukan bentuknya pemazmuran seperti tadi ya. Kidung pujian itu mungkin kayak ada partiturnya sudah jelas ya. Kemudian seperti paduan suara, ada bagian suara 1, 2, alto, tenor dan lain sebagainya, bass ya. Itu namanya kidung pujian. Kalau yang ketiga itu jenis pujiannya seperti apa? Spiritual song. Spiritual song itu nyanyian di dalam roh. Berapa banyak yang mengalami ini dalam hidupmu, dalam hadirat Tuhan? Saya percaya Anda semua pasti pernah mengalami. Katakan, aku mengalami pujian atau spiritual song dalam hidupku. Aku menyanyi di dalam roh. Mungkin tanpa diatur ya, partiturnya dan lain sebagainya, yang sudah memang harus sudah ada seperti ini. Kita nyanyi di dalam roh itu benar-benar kepingin terus ada di situ ya. Sepertinya kita nggak mau gitu keluar dari situ. Itu namanya nyanyian di dalam roh. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini, siang hari ini ya, saya ingin kita sama-sama, kita mau terima tubuh dan darah Kristus, kita harus benar-benar membuka hati kita. Pasti sesuatu, something terjadi bagi kita semua ya. Hari ini, ayo Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti streaming ini, jika mungkin dalam kondisi engkau tidak bisa datang ke gereja, oke, ikutilah dengan seksama ya, dengan hati yang benar-benar sungguh-sungguh ya. Jangan menganggap bahwa di rumah ini bebas. Sekarang ini situasi seperti ini membuat orang-orang jadi malas, ya kan? Jadi malas, jadi mikirnya gampang di rumah aja, nggak apa-apa, betul nggak? Betul ya. Tapi saya mau himbau kita semua, ayo, kita pun perlu yang namanya koinonia ya, berkumpul seperti ini ya, bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan pujian. Ada satu lagu yang saya juga dianugerahkan Tuhan, judulnya adalah Tuhan Gembalaku. Apa namanya judulnya? Ya, seperti itu ya. Saya ingin nyanyikan pujian ini supaya apa? Supaya menjadi kekuatan bagi kita bahwa hanya Dialah gembala kita yang baik. Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Yesus, kekuatan hidupku. Saat aku lemah, saat aku susah, Dia hiburkan hatiku. Oh Yesus, kekasih jiwaku. Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Yesus, kekuatan hidupku. Saat aku lemah, saat aku susah, Dia hiburkan hatiku. Oh Yesus, kekasih jiwaku. Amin. Hanya Dia juru selamat yang ku sembah, tiada yang lain di dunia. Hanya Dia juru selamat yang ku puja, ini esok dan selamanya. Hanya Dialah Tuhan juru selamat dunia. Dialah gembala yang baik. Dialah yang mengerti setiap kehidupan kita. Haleluya. Hanya Dia juru selamat yang ku sembah,
esok dan selamanya. Kini, esok dan selamanya. Ayo sama-sama katakan, kini, esok dan selamanya. Selamanya. Sekali lagi, ayo sama-sama ya. Kini, esok dan selamanya. Kini. Sekali lagi boleh. Oh, hey, hey. Kini, esok dan selamanya. Hanya dialah juru selamat dunia. Kini, esok dan selama-lamanya. Hiduplah senantiasa dalam pujian dan penyembahan. Amin. Yang kedua, ciri-ciri orang hidup dalam hadirat Tuhan yang kedua ya adalah selalu mengucap syukur. Biasa itu mah, tapi lakukan. Situasi seperti ini, sulitkah Anda dan saya untuk mengucap syukur? Situasi seperti ini, mudahkah Anda dan saya untuk mengucap syukur? Jawab itu dalam hidupmu masing-masing ya. Ketika kita hidup dalam keadaan apapun saat ini, di seluruh pelosok mata semua mungkin mengalami kesulitan, tapi tetap di dalam Tuhan akan ada satu pertolongan, ada janji-janji Tuhan yang mulia yang Tuhan akan anugerahkan bagi kita. Untuk itu tetaplah hidup dalam hadirat Tuhan, muliakanlah Dia, datanglah kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Jangan jauh, jangan lari dari Tuhan, cari Dia, kejar Dia. Artinya hidup dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, pada ayat 21, hidup dalam kerendahan hati ya, hidup dalam kerendahan hati. Kalau kita hidup dalam kerendahan, suami istri saling menghargai. Jangan suami engkau merasa lebih atau istri sebaliknya merasa lebih. Dan juga kepada anak-anak kita, ayo saling menghargai anak-anak kita. Anak-anak kepada orang tua, ayo saling hargai. Jangan kita merasa kita lebih dari semuanya ya. Jadi kita sama-sama hari ini kita mau belajar keluarga Kristus, hiduplah dalam hadirat Tuhan. Cari Dia, cari wajah Tuhan, cari hadiratnya. Di sana ada kekuatan, di sana ada sesuatu yang akan mendatangkan sukacita bagi kita semua. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah pergunakan waktu sebaik-baiknya. Investasikan waktumu untuk Tuhan. Amin. Investasikan waktu Anda dan saya untuk Tuhan. Jangan pernah merasa rugi. Amin. Jangan pernah merasa rugi. Jauh-jauh nih mau ibadah. Aduh capek nih. Investasikan waktumu untuk Tuhan. Amin. 4 hal ini kita belajar hari ini. Ciri-ciri keluarga Kristus yang hidup dalam hadirat Tuhan. Yang pertama tadi apa? Suka memuji dan menyembah. Yang kedua, tahu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, hidup terus dalam kerendahan hati. Hargai lingkunganmu, hargai siapapun mereka. Yang keempat, investasikan waktumu untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kehidupan kami hari ini adalah sebuah anugerah-Mu. Biar kami terus Tuhan mau ada dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan masuk pada perjamuan kudus saat ini. Mari sama-sama angkat hatimu. Haleluya. Jika Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti streaming ini, siapkanlah tubuh dan darah atau roti serta anggurmu. Mari sama-sama persiapkan hatimu. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Saya undang bangkit ke depan untuk beribadah.
pertemuan bangkit ke depan. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari saudaraku, siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Kan anggur dan roti itu di rumah saudara masing-masing. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku. Tak usah ku jebak, jabatan dirimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bu Gembala, doa persiapan. Kami undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita, Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saatnya Tuhan kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kami mengimani dan percaya di dalam tubuh dan darah Kristus mengandung kuasa dan janji-Mu
Di dalam nama Yesus, Engkau menguduskan kami dan melayakkan kami menerima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengan iman, ini adalah daging Yesus yang terpecah di kayu salib. Karena demikian firman Tuhan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu, dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami tolak kutuk, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut pencobaan. Bahkan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu, serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, dan usaha bahkan pelayanan kami diberkati. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, kita makan dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengan iman, ini adalah darah Kristus yang tertumpah di kayu salib. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat, dan kami tolak segala sakit penyakit kronis. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak virus COVID-19. Kami tolak sakit penyakit apapun. Selalu harmonis berlipat berkat kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat pilihan, sehat, diberkati, dan tidak minta-minta. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari ucapkanlah syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ucapkanlah syukurmu di hadapan Terima Tuhan. kasih Yesus. Kami boleh menerima daging dan darah. Terima kasih kami boleh masuk ke perjamuan kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari ucapkanlah syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Haleluya. Kami persilahkan Bapak Ibu duduk kembali. Kami persilahkan duduk kembali. Tetap ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita masih dalam sikap menyembah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua yang baik. Katakan bersama-sama. Segala pertolongan Tuhan, segala Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan melingkupi hidup kami, bahkan kedaulatan Tuhan pun menyertai kami. Di dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga umat-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Jika ada saat ini yang membutuhkan doa, mungkin usahamu, pekerjaanmu yang saat ini mungkin terganggu oleh karena situasi saat ini. Saya mau berdoa bersama-sama. Bapak Ibu cukup engkau duduk saja. Saya mau berdoa khusus untuk pekerjaan umat-umat Tuhan, usaha umat-umat Tuhan. Engkau sebagai karyawan, engkau sebagai pengusaha, mari angkatlah tanganmu di tempat engkau duduk. Saya mau berdoa buat saudara, khusus yang mempunyai pergumulan dalam pekerjaan dan usaha, bahkan di dalam kantor. Biar engkau menjadi berkat. Angkat tanganmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menyertai setiap umat-umat Tuhan dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka. Kami yakin dan percaya kami akan keluar Tuhan, bagaikan cermin yang bercahaya. Sinar kemuliaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak Tuhan. Ketika kami bekerja sebagai karyawan, diberkatilah engkau sebagai karyawan. Jadilah karyawan yang penuh dengan kasih, karyawan yang penuh dengan kekuatan di dalam Tuhan, dan memiliki satu integritas di dalam Yesus. Sebagai pengusaha kami percaya Tuhan membuka segala pintu berkat bagi setiap para pengusaha dalam bentuk apapun mereka berusaha. Tuhan mengurapi dan memberkati usaha mereka. Haleluya. Amin. Saat ini yang mungkin ada pergumulan sakit penyakit, atau mungkin saat ini yang mungkin dalam keadaan tubuh, kelemahan tubuh, Ainahon, ayah Lord Jesus, angkat hatimu dan angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa saat ini. Setiap kami mungkin ada kelemahan tubuh kami Tuhan, bahkan sakit penyakit Tuhan. Bapa, kami tahu dan kami percaya janji firman-Mu. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu sanggup Engkau menyembuhkan, dan kami percaya darah Tuhan Yesus membungkus setiap roh, jiwa dan tubuh kami, dan tubuh kami menjadi sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, setiap penyakit kami menjadi sembuh dalam nama Yesus. Nama itu berkuasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
Amin. Saat ini saudara, jika di dalam keluargamu mungkin terjadi keretakan atau ketidakharmonisan, mari saat ini bawa di kaki Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan saat ini, kita membutuhkan Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau dalam keluarga kami. Kami butuh Engkau dalam pribadi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada berapa banyak saat ini keluarga-keluarga Kristus yang mungkin terhimpit oleh persoalan. Mari saat ini saya mau berdoa. Mungkin tidak ada di tempat ini, atau mungkin ada, saya tidak tahu. Tapi saya mau berdoa. Mari angkat hatimu. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak dapat Tuhan. Saat ini ada begitu keluarga-keluarga Kristus yang terhimpit dalam persoalan hidup. Tidak ada lagi harmonis, tidak ada lagi kata maaf, tidak ada lagi pengampunan. Tuhan, haleluya. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan. Dan manakah kami mencari? Mari Bapak Ibu, mungkin yang ada di rumah atau yang mengikuti streaming ini secara tertunda, hidup keluargamu saat ini mungkin tidak harmonis karena satu persoalan hidup. Mungkin suamimu mengecewakanmu, mungkin istrimu mengecewakanmu, mungkin anak-anakmu mengecewakanmu. Hari ini Tuhan berbicara buat setiap kita. Lepaskanlah pengampunan buat setiap engkau hari ini. Haleluya. Aku perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau dalam keluarga kami Tuhan. Amin. Sentuhan kata-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Musik tetap mengalun. Singer saja naikkan pujian ini. Mari Bapak Ibu dimanapun Anda saat ini, saudara bergandengan tanganlah dengan keluargamu, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Mungkin dengan keluarga saudara kita, ipar-ipar, sepupu, siapapun yang mungkin belum kita bersatu. Biarlah hari ini lewat suara Tuhan kita semua boleh dipulihkan. Keluarga-keluarga Kristus khususnya, keluarga Kristus dipulihkan Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan percekcokan, tidak ada lagi Tuhan perselisihan dalam keluarga. Tapi kami saling mengampuni, kami saling mendukung di dalam nama Yesus Kristus. Saudara yang mengikuti streaming ini secara tertunda, mungkin engkau mengikuti doa ini. Imani keluargamu, Tuhan pulihkan. Keluargamu, Tuhan pulihkan saat ini.
Haleluya. Amin. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa bagi setiap keluarga-keluarga umat Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan mungkin yang baru saja mendengarkan streaming ini. Hamba mau berdoa, Tuhan, kami butuh Tuhan dalam keluarga kami. Mari Tuhan, kehadiran-Mu dalam keluarga kami butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Keluarga-keluarga Kristus, bangkitlah Engkau. Keluarga Kristus, bangkit jadi pemenang. Keluarga Kristus terus hidup di dalam kasih Tuhan. Haleluya Yesus, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami perlukan ajaib-Mu. Kami butuhkan sentuhan-Mu. Aku butuh sentuhan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Siapa yang butuh Tuhan? Siapa yang perlu Tuhan? Katakan, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Berapa banyak yang butuh Tuhan dan perlu Tuhan? Katakan, kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir dalam keluarga-keluarga umat-Mu. Saat ini juga Tuhan, Engkau melawat setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan. Diberkatilah keluarga-keluarga umat-Mu dalam keadaan dan apapun ada di dalam. Mereka tetap ada di dalam hadirat. Dan kami percaya keluarga umat-Mu sudah hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saatnya kita peduli akan bangsa Indonesia. Doakanlah Indonesia yang kita cintai ini. Ya, mari kita doakan. Suarakanlah menjadi doamu pujian ini. Indonesia dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Bapa. Kami umat-Mu datang kepadamu. Kami bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Sekali lagi katakan, kami umat-Mu datang kami datang kepadamu Tuhan, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Janji-Mu Tuhan, kami percaya. Amin, haleluya. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Kami percaya Indonesia sudah dipulihkan. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, kami mohon padamu bagi bangsa kami yang kami cintai, Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia dipulihkan, ya janji. Tuhan bagi bangsa kami. Amin. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan pasti terjadi. Kami percaya Indonesia berkemenangan. Indonesia dibangkitkan Tuhan. Indonesia sehat. Semua masyarakat dalam perlindungan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Katakan amin. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pemulihan terjadi bagi bangsa kami. Pemulihan terjadi bagi Indonesia. Haleluya. Indonesia dipulihkan Tuhan. Amin. Tuhan pasti digenapi. Janji-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Janji-Mu Tuhan pasti digenapi. Pertobatan pasti terjadi. Sama-sama katakan, Indonesia dipulihkan. Haleluya Yesus. Benar Bapa. Pujian kami Tuhan adalah doa kami Tuhan. Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu iya dan amin. Janji-Mu iya dan amin Tuhan. Oh pulihkan Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan angkat semua sakit penyakit yang mendera bangsa kami saat ini Tuhan. Kau angkat semua COVID-19 saat ini Bapa. Pulihkan bangsa kami Tuhan yang menderita Tuhan. Pulihkan bangsa kami yang sakit karena itu Tuhan. Dan pulihkan Tuhan bangsa kami yang menderita karena akibat
COVID-19 Tuhan. Yang mereka kehilangan pekerjaan di PHK Tuhan, tolong Bapa. Berikan mereka pekerjaan kembali Tuhan. Yang usahanya bangkrut Tuhan, tolong Tuhan. Untuk usahanya boleh berjalan kembali. Yang dalam keluarga Tuhan, karena akibat ini terjadi ketidakharmonisan Tuhan, tolong kembalikan harmonis Tuhan. Kami percaya Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Kami percaya Engkau akan pulihkan bangsa kami. Engkau akan pulihkan ekonomi bangsa kami. Engkau akan menjaga bangsa kami. Engkau akan menjaga keutuhan NKRI Tuhan. Engkau akan lepaskan bangsa kami dari segala krisis multidimensi Tuhan. Begitu juga Tuhan, Engkau akan lepaskan bangsa kami dari konflik internal Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sangat mengasihi bangsa kami Tuhan. Makasih Bapa. Begitu juga Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa kami. Dari mulai presiden, wakil presiden, sampai jajaran yang terendah Tuhan. Tolong Bapa, berikan roh takut akan Engkau Tuhan. Berikan roh bijaksana dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan untuk boleh melepaskan bangsa kami dari segala krisis multidimensi. Jaga mereka semua Tuhan. Berikan kekuatan mereka semua Tuhan. Untuk boleh Tuhan melepaskan bangsa kami dari segala konflik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan, yang hanya kami panjatkan kepadamu Tuhan untuk bangsa ini. Sebelum kami masuk dalam doa berkat Tuhan, kami undang jemaat untuk boleh mengangkat tangan, arahkan kepada hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapa, berkati hamba-Mu Pastor Dewi Dirgantoro Tuhan. Berkati semua pelayanannya Tuhan dan penggembalaannya Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati apapun yang dikerjakannya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati keluarganya Tuhan. Berkati ekonominya Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangganya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, yang kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kami undang Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus, yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini
sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih.